Assalamualaikum sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun, saling menjaga. Kita ketemu lagi dengan podcast Saga yang kali ini dengan tema Hikmah di balik pandemi, menyiapkan anak belajar di era teknologi digital. Dan kali ini kita kedatangan tamu kehormatan yang sudah berada di layar kita, sudah kelihatan ya. Assalamualaikum Ibu Profesor Insinyur Tian Belawati, MED, PhD. Assalamualaikum Bu Tian. Waalaikumsalam Bu Tuti. Sehat? Alhamdulillah. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Tambah seger aja ini. Sedang WFO, WFH. Ini korban pandemi nih, pipi jadi tambah seger. Tambah seger. Ini termasuk hikmah atau termasuk? Termasuk hikmah. Termasuk hikmah. Jadi tambah segar ya. Nah, sahabat keluarga, itu tadi tamu kita, dan untuk mengenal beliau lebih jauh, berikut ini kita akan putarkan VT-nya. Sahabat keluarga, dimanapun berada, kita tadi sudah menyaksikan VT-nya Ibu Profesor Tian Belawati yang luar biasa ya. Di samping beliau ini pernah menjadi rektor Universitas Terbuka 2 kali, juga menjadi Presiden UT-nya dunia nih, dan juga masih banyak sekali peran-peran penting yang dijalankan oleh Profesor Tian. Kita bincang-bincang yuk dengan Profesor Tian. Prof. Tian nih, yang sudah sangat advance, expert dalam bidang distance learning, yang selama ini ditekuni, yang juga distance learning ini selama ini yang banyak diketahui oleh umum, oleh para sahabat keluarga ini, levelnya itu biasanya di level perguruan tinggi, level anak-anak yang sudah menjalani kuliah ya. Dan sekarang tiba-tiba ada pandemi, merubah banyak sekali tata cara kehidupan, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Nah, yang awalnya distance learning ini mayoritasnya diselenggarakan pada level perguruan tinggi, sekarang ini mulai TK nih Prof. Tian. Mulai TK, mulai sampai dengan SD, SMP, SMA. Nah, ini kiranya seperti apa ya Prof, agar pembelajaran dengan jarak jauh, distance learning seperti ini bisa berjalan efektif nih Prof, di semua jenjang. Di semua jenjang, iya Bu Tuti, memang ya COVID-19 ini diakui oleh semua orang ya di seluruh dunia, merupakan disruptor yang paling luar biasa, dan sepanjang sejarah dunia belum pernah ada satu kejadian yang bisa mengubah tatanan, bukan hanya tatanan pada kehidupan formal, tapi bahkan sampai kehidupan sehari-hari yang sedahsyat pandemi COVID-19 ini. Ya, terutama juga pada bidang pendidikan, karena banyak anekdot ya, bahwa dunia berputar dengan cepat, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Tapi ternyata bidang pendidikan itu nggak pernah berubah katanya selama ini. Jadi kalau orang masuk ke, ada perumpamaan, seorang dokter tahun 45-an, tiba-tiba sekarang waktu itu tahun 80-90, masuk lagi ke ruang operasi, dia udah nggak kenal itu ruang operasi. Karena semua peralatan operasi udah berubah. Dan dia udah nggak bisa ngoperasi lagi, karena udah nggak bisa mengoperasikan alat-alat operasi itu.
Tetapi seorang guru tahun 45-an katanya, tahun 90, mungkin tahun 2000, masuk ke dalam kelas, itu bisa dengan nyaman bisa ngajar lagi. Karena nothing change, tidak ada yang berubah dalam pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu begitu konsistennya dengan kemapanannya katanya ya, sehingga tidak pernah ada perubahan yang signifikan terjadi dalam berabad-abad ini. Nah, tiba-tiba sekarang dengan COVID, stigma itu runtuh ya. Sekarang itu tiba-tiba semua orang mau tidak mau, suka tidak suka, dan juga mengerti atau tidak mengerti harus mengubah. Terutama para gurunya itu cara mengajarnya, dan sekolah-sekolah juga bagaimana mengelola pembelajarannya. Jadi luar biasa. Tetapi yang harus saya garis bawahi di sini adalah bahwa sebetulnya pendidikan jarak jauh sudah ada jauh sebelum ada teknologi online. Memang setelah ada teknologi online, maka ada model pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media online. Sehingga ada disebut pembelajaran online, atau kalau bahasa Indonesianya itu disebut pembelajaran dalam jaringan atau daring ya. Nah, yang ingin saya juga buat poin di sini, apa yang terjadi selama COVID ini sesungguhnya belum merupakan pembelajaran daring yang ideal, tetapi masih merupakan pembelajaran daring yang sifatnya itu darurat. Asal proses pembelajaran bisa tetap dilakukan dan asal mahasiswa maupun siswa itu tidak terjadi drop out atau berhenti proses belajarnya. Jadi kita tidak mau ada generation loss dan learning loss. Jadi tujuan utama dari pembelajaran selama masa pandemi itu sebetulnya itu. Memang dalam prakteknya pada term kedua dan ketiga, apalagi sekarang tahun 2021, sudah jauh lebih baik daripada di awal-awal COVID, awal tahun 2020 dulu ya. Tetapi walaupun demikian, belum optimal ya penyelenggaraan pembelajarannya. Apalagi saya kira pada jenjang pendidikan yang rendah. Saya belum pernah terus terang saja melihat secara langsung bagaimana pembelajaran pada level TK. Tetapi pada level SD, saya SMP, SMA saya sudah melihat. Dan kelihatannya mulai pertengahan tahun lalu anak-anak sudah mulai bisa adaptasi ya. Dan kelihatannya guru pun cepat sekali belajarnya. Sehingga saya mengamati proses pembelajaran pada tahun kedua itu sudah mulai terstruktur ya untuk tingkat SD sampai SMA itu. Walaupun interaksi antara murid dan guru memang belum bisa seintensif seperti kalau di dalam kelas. Jadi agak berbeda sedikit karakteristiknya dengan pada pendidikan tinggi. Karena mungkin anak-anak ini atau guru-guru ini juga masih belajar bagaimana caranya memfasilitasi proses interaksi secara daring ini. Nah, yang menarik juga di Indonesia adalah penggunaan media WhatsApp yang tinggi, yang diintegrasikan dengan proses pembelajaran daring yang menggunakan banyakan makanya itu kayak Google Classroom gitu ya. Nah, itu sangat menarik dan itu ternyata adalah ciri dari pembelajaran daring di negara berkembang. Karena di negara maju enggak pada pakai WhatsApp. Gitu mungkin ya. Kurang lebih gambarannya. Berarti kalau dari uraian tadi awalnya memang itu sebuah kesulitan yang luar biasa, namun dengan berjalannya waktu di semester kedua gitu sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada perbaikan. Kelihatannya paling tidak itu sistem pengelolaan pembelajaran atau yang dikenal LMS itu kelihatannya guru-guru sudah mulai mahir ya menavigasi dirinya di dalam menggunakan LMS itu. Saya ambil contoh saja misalnya kebetulan cucu saya kan kelas 2 SD ya. Nah, dia itu juga belajarnya kan online. Jadi saya lihat gurunya dan di sekolah dia kebetulan tidak menggunakan WhatsApp. Jadi pure memakai Google Classroom. Nah, itu saya lihat perbedaan antara semester 1 dan semester 2 itu sudah sangat berbeda sekali, jauh sekali. Hanya memang masih terlalu sangat berat menggunakan yang sistemnya sinkronus komunikasinya dengan memanfaatkan video conference Zoom ya, misalnya ada juga yang pakai Skype, ada yang pakai Microsoft Teams misalnya ya. Nah, jadi memang pembelajaran daring di era COVID di Indonesia, khusus untuk pendidikan di bawah pendidikan tinggi, itu kelihatannya sangat berat dengan penggunaan video conference. Kelihatannya karena anak-anak memang harus dibimbing.
Jadi sangat syarat ya, dari pagi sampai siang itu anak-anak di depan monitor. Nah itu juga yang menyebabkan fenomena baru yang disebut dengan istilahnya, karena kebanyakan pada pakai Zoom, istilahnya itu Zoom fatigue ya, kelelahan berzoom ria lah istilahnya mungkin ya. Di kalangan dosen pun terjadi, kebanyakan webinar katanya sekarang. Jadi kelelahan Zoom ini satu fenomena baru, selalu saja ada ekses. Satu sisi dia jalan keluar, bahwa di saat kita tidak bisa tatap muka, kita tatap layar, namun demikian juga manajemen waktu apapun itu diperlukan ya, sehingga tidak terjadi kelelahan. Memang sebaiknya sih kan kalau kita mau melakukan pembelajaran daring yang optimal, yang ideal gitu ya, sebaiknya tuh memang didahului dengan pelatihan, baik bagi gurunya maupun bagi anak-anak. Dan karena anak-anak ini usianya terutama yang SMP ke bawah itu kan masih belum mandiri ya, dan juga seharusnya pelatihan untuk pendampingnya, apakah itu orang tua atau itu wali atau mungkin kakak, siapapun ya, orang yang mendampingi mereka di rumah dalam melakukan pembelajaran daring itu. Nah selama pandemi ini juga digentak oleh tuntutan, misalnya Badan Standar Nasional Pendidikan itu mengembangkan standar nasional PJJ untuk pendidikan dasar dan menengah. Kebetulan saya terlibat di dalam pembuatan draftnya. Dan draft itu sekarang sudah diuji publik, bahkan sebetulnya tinggal nunggu tanda tangan menteri saja. Itu di dalam salah satu pasalnya itu disebutkan kewajiban memberikan pelatihan kepada pendamping siswa kalau untuk pendidikan dasar dan menengah. Karena apa? Karena bagaimanapun mereka memang masih harus diberi bantuan ya. Selain juga mungkin memberikan suasana belajar di rumah yang agar kondusif, juga peralatan yang dibutuhkan, dan terutama bagaimana mendampingi mereka dalam mengikuti pembelajaran daring itu, agar anak-anak itu tidak kebingungan dan tidak dalam tanda kutip tidak tersesat begitu ya. Dan pendamping yang ideal ini tentu saja orang tua ya. Ya sebetulnya orang tua, tetapi kita tahu kalau di kota-kota orang tua tuh umumnya dua-duanya bekerja kan. Sehingga makanya di dalam standar nasional pendidikan itu dikatakan orang tua garing pendamping, garing wali gitu ya. Jadi siapa saja yang memang dipercaya oleh orang tuanya untuk mendampingi anaknya itu melakukan pembelajaran di rumah, mungkin bisa kakeknya, bisa neneknya, bisa sepupunya, bisa barangkali kalau yang memiliki babysitter ya babysitter, ya siapapun ya, terutama bagi anak kelas SD kelas rendah, jadi kelas 1, 2, 3 begitu ya. Oh gitu, jadi ini satu kabar gembira juga untuk para sahabat keluarga dimanapun berada, bahwa jangan terlalu khawatir dengan situasi belajar yang masih di rumah. Walaupun di Jakarta nih Prof Tian ya, di Jakarta sejak tanggal 7 April sudah ada uji coba belajar campuran ya. Campuran itu di 85 sekolah. Jadi dari SD sampai dengan SMA per 7 April sudah uji coba di 85 sekolah. 50% dan satu anak setiap minggunya itu baru satu minggu sekali masuk ke sekolah, 3-4 jam lamanya durasinya per kali masuk, dan kapasitasnya 50% masih. Sudah mulai nih diuji cobakan. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu ya, sehingga nanti pembelajaran itu bisa kombinasi ya, bisa blended. Dan dari penelitian yang dilakukan, survei-survei yang dilakukan, saya sendiri melakukan survei itu ya, tetapi kalau saya memang untuk jenjang pendidikan tinggi, memang kelihatannya pembelajaran daring ini akan berlanjut ya, walaupun nanti pandemi sudah berlalu. Karena apa? Karena kelihatannya sudah banyak orang yang mulai bisa menikmati juga fleksibilitas dari pembelajaran daring ini. Kemudian banyak juga yang mengatakan lebih efektif karena materi kan lebih terdokumentasi dan diletakkan di dalam LMS, di mana mereka itu bisa selalu membuka lagi walaupun waktunya telah berlalu, dan diskusi-diskusi juga bisa dikunjungi lagi, bisa dibaca lagi. Jadi saya kira yang dilakukan DKI baik. Saya berharap sih mudah-mudahan sekolah-sekolah itu nanti kelak masih tetap juga mengkombinasikannya dengan daring, terutama mungkin untuk yang kelas tinggi ya, paling tidak SD kelas 5 ke atas, kemudian SMP, SMA. Saya kira itu bagus karena bagaimanapun juga ini akan melatih mereka menjadi pembelajar mandiri. Di mana kan keterampilan belajar mandiri itu sekarang merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang sangat dituntut ya oleh dunia kerja maupun dunia pembelajaran sepanjang hayat di era digital ini.
Iya. Nah, kalau ini Prof. Tian ini pengalamannya dulu memang agak beda ya waktu UT pertama kali diintroduksi, belum semasif ini penggunaan digital, Iya, sehingga cara belum. pembelajarannya juga penggunaan teknologinya agak sedikit berbeda. Namun Ya, prinsip-prinsip dasar distance learning yang tidak bertemunya secara tatap muka antara pemberi pelajaran dengan yang sedang belajar ini kan yang nantinya untuk hasil akhirnya itu seperti apa ya, Prof, kira-kira? Dan jadi memang betul sekali Bu Tuti ya. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh yang efektif itu masih tetap berlaku, baik itu secara daring maupun secara luring, maksudnya secara offline ya. Nah, syarat utama efektifnya suatu pembelajaran jarak jauh itu adalah belajar mandiri. Karena sebetulnya belajar jarak jauh itu sangat bertumpu pada proses belajar mandiri. Jadi yang harus disiapkan pertama kali adalah kesiapan belajar mandiri siswa. Nah, untuk itu ada beberapa metode atau teknik yang bisa dilatihkan kepada siswa ya, mungkin tergantung dari jenjang kematangan usia juga ya. Bagaimana agar mereka itu misalnya bisa membaca efektif, bisa membuat catatan yang efektif, bisa mengatur atau mengelola waktu belajar yang efektif. Karena belajar jarak jauh itu kan sangat mengandalkan pada inisiatif pribadi dan kemampuan dia mengatur dirinya sendiri, jadwal yang dia punyai. Karena kan godaan di luar banyak sekali ya. Apalagi kalau daring ya, mungkin dia buka satu window kelas online-nya, satu window YouTube, satu window saya nggak tahu Twitter, Facebook, Instagram. Jadi godaannya itu luar biasa. Oleh karena itu kemandirian dan kemampuan siswa dalam mengelola waktu dan mengelola dirinya itu sangat penting, dan itu adalah syarat-syarat utama atau prerequisite dari suatu pembelajaran jarak jauh yang efektif. Nah, karena ini sifatnya daring, maka ada prinsip berikut yang juga harus sangat dipersiapkan, yaitu literasi digital, baik dari siswanya maupun dari gurunya, terutama tentu gurunya ya. Literasi digital di sini bukan hanya sekedar menavigasikan LMS, menavigasikan platform pembelajaran, tetapi juga bagaimana mengembangkan konten ya. Nah, mengembangkan konten itu banyak sekali guru-guru sekarang yang sudah sangat mahir sehingga bisa diciptakan materi-materi yang baik dan menarik. Dan sekarang itu banyak contoh ya di internet ya. Dan juga banyak materi yang sudah jadi di internet yang bisa kita gunakan, bisa copy paste dan sebagainya. Nah, justru karena mudahnya copy paste itu, ada satu literasi digital yang harus sangat dipahami oleh guru, yaitu bagaimana kita memanfaatkan materi digital yang ada di internet itu dengan tetap menjaga etika akademis, yaitu tidak plagiat. Nah, itu ada keterampilan atau ada substansi yang harus dipahami oleh mereka. Bagaimana cara mencari materi yang memang boleh digunakan tanpa minta izin, atau bagaimana cara mencari materi dengan lisensi, istilahnya itu lisensi terbuka, di mana lisensi terbuka ini memberikan beberapa alternatif yang ada kode-kode begitu yang menunjukkan kepada kita boleh pakai materi itu seperti apa. Apakah kita cuma boleh mendownload saja tapi nggak boleh men-share, ataukah kita boleh men-share tapi nggak boleh mengubah, atau kita boleh mengubah, boleh meremix, boleh segalanya. Nah, itu termasuk bagian dari literasi digital yang harus dipahami oleh guru-guru kita, karena takutnya banyak orang ya itu berpendapat kalau sudah dari internet itu berarti kita boleh pakai sesuka hati. Itu salah besar ya. Nah, itu bagian dari literasi digital yang harus kita sampaikan kepada para guru dan kita latihkan. Nah, anak-anak pun secara tidak langsung oleh gurunya nanti harus diajarkan itu. Karena apa? Karena kita tidak mau dengan kebiasaan mereka sehari-hari nanti pakai internet itu, akhirnya kita menghasilkan generasi yang tidak tahu bagaimana menghargai karya orang lain dengan benar dan semestinya. Jadi melanggar hak cipta dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira di Indonesia sangat lacking ya, sangat kurang. Nah, itu yang harus kita latihkan pada para guru ya. Menarik nih Prof, saya juga jadi terpikir untuk
bagaimana caranya agar semakin banyak lagi Mhm. penyelenggara pendidikan ya, khususnya para guru-guru yang memahami tentang hal ini. Barangkali karena ketidaktahuan dia Ya betul, ya, tidak berniat untuk plagiat, ya. tapi akhirnya terjebak untuk melakukan plagiarisme. Paling Iya, enggak kan dia karena ada, ketidaktahuan umumnya. karena ketidaktahuan ada CR atau apa, kredit gitu ya, kredit kepada Ada, siapa? jadi, biasanya kalau untuk materi-materi pendidikan itu, lisensi terbuka yang suka dipakai itu namanya Creative Commons. Itu, lambangnya tuh CC, kalau copyright kan C terus kayak gitu ya, di lingkar-lingkar gitu ya. Nah kalau ini Mhm. CC gitu. Nah CC Oh, itu ada 6 jenis pilihan. Nah itu memberikan sebetulnya, lisensi terbuka itu ditujukan untuk pencipta. Sehingga pencipta itu kita nanti bisa memilih, saya mau membagikan ciptaan itu dengan lisensi seperti apa, hak apa yang mau saya berikan kepada pengguna materi yang saya buat ini gitu loh. Nah, tanda-tanda itulah yang memberikan clue kepada pengguna, oh saya Allah penciptanya cuma boleh make tapi nggak boleh ubah-ubah. Oh saya boleh make dan boleh ubah-ubah. Oh saya boleh make, boleh ubah-ubah, tapi saya harus memakai lisensi yang sama kalau saya udah ubah-ubah. Kayak gitu ya, semacam kayak gitu. Nah ini saya rasa ini sebetulnya sangat fundamental dan ini harusnya mulai kita pakai dalam praktik sehari-hari dalam pembelajaran digital ini sejak dini menurut saya. setuju banget nih Prof. Saya jadi kepikir ya, jika ada gitu, jika ada tersedia digital literacy khusus untuk para guru-guru semacam ini, mau juga nih kami bantu menyebarluaskan Oh boleh melalui boleh. Um, berbagai saya berbagai sih channel. sering diminta presentasi tentang lisensi ini ya. Nanti saya kirim aja PPT-nya ke Bu Tuti. Nanti saya ganti covernya jadi biar untuk guru-guru gitu. Nanti Bu Tuti silakan mau dikasih kemana aja. Atau satu kali pertemuan lagi Oh oke juga juga boleh juga. pada kesempatan yang akan Yes, datang yang ini kita berikut. membantu sekali untuk dilakukannya pencerahan kepada guru-guru. Ya, Ini ya. menarik, sangat menarik, ini Ya. sangat menarik. Nah, Prof Tian terima kasih sekali ini ya. Tadi udah gurunya kita sentuh bagaimana supaya mereka semakin dimudahkan dalam melakukan proses pengajaran secara daring. Juga siswa-siswanya ini benar banget ini, jangan sampai ini seolah-olah dia berada di depan layar semacam ini tapi dia ngelirik seperti Bu Prof Tian bilang, kalau dia gadgetnya punya lebih dari satu dia bisa buka beberapa hal Bagus ya. sekaligus kan. Nah ini yang Karena saya menyaksikan sendiri tuh cucu saya kalau dia udah boring gitu, dia tuh saya lihat di layarnya udah bukan muka gurunya tuh, padahal gurunya lagi online kan. Udah kadang-kadang dia udah karena dia lagi senang bikin animasi, dia udah kerja di aplikasi yang dia buat animasinya. animasinya, terus kalau kita ketok dia buru-buru pindahin gitu kan. Udah mulai ya Nah, adalah itu kalau udah siang gitu kan. rasa kejenuhan Ya ya, capek ya. capek juga. Ya ini sebuah kenyataan di mana akhirnya tantangan itu ada lagi gitu. Ini satu Betul. sisi efektif, semua bisa tertata, materinya bisa tersimpan dengan rapi, bisa direkam suaranya, kemudian juga materinya bisa difilekan, tapi ada tantangan lain lagi, Ya, kelelahan mata, kelelahan betul. pendengaran dan Ya. sebagainya. Nah, Prof Tian, ini kan sudah malang melintang nih Prof Tian dalam distance learning. Itu sebetulnya ya kalau secara umum nih, ini kan dipaksa semua tingkatan pembelajaran ini, proses belajar mengajar dipaksakan oleh pandemi yang Prof Tian di awal tadi bilang belum ada satu kejadian pun yang sedemikian dasarnya memaksa orang ya, quote unquote memaksa orang untuk berubah total di semua bidang, termasuk di pendidikan ini kecuali di pandemi ini kan. Iya. Ini luar biasa memang. Luar Nah, biasa. tiba-tiba semua orang dengan ada yang tergagap-gagap dan sebagainya, tapi ada juga yang sudah siap, tapi sebagian kecil lah kesiapannya untuk dunia pendidikan di level di bawah perguruan tinggi. Nah, sebenarnya ya selama ini preferensi di seluruh belahan dunia ini terhadap distance learning ini seperti apa ya, Prof ya? Prof Tian kan di UT udah 10 tahun rektor, kemudian di dunia juga jadi rektornya UT dunia gitu ya, presiden UT-nya dunia. Preferensi orang di dunia ini terhadap distance learning itu gimana ya, Prof, secara umum?
kalau kita bicara dunia tuh tetap kita harus bedain ya dunia maju dan dunia belum maju gitu ya. Karena kalau di dunia yang di negara-negara yang sudah maju, online learning ini sudah menjadi mainstream ya. Dia sudah bukan lagi alternatif. Jadi sudah banyak sekali orang yang justru preferensinya itu melakukan pembelajaran secara online, terutama mereka yang sudah bekerja tentu ya, karena mereka lebih fleksibel dan terutama untuk meningkatkan kompetensi diri karena tuntutan profesi, karena hal seperti itu. Dan model penyelenggaraan pembelajaran online di dunia itu sudah sangat bervariasi, sudah sangat luar biasa. Dan banyak yang sangat canggih untuk negara-negara tertentu ya. Tetapi kalau di negara-negara seperti Asia gitu ya, kita itu masih mencoba menapak ini untuk menjadi mainstream, tapi belum mainstream, kecuali mungkin seperti di negara-negara yang tingkat penetrasi internetnya sudah tinggi. Tapi even so ya, even misalnya seperti Korea Selatan ya, yang tingkat penetrasi internetnya sudah hampir 100%, itu pun preferensi itu masih blended ya, jadi belum sepenuhnya online. Nah, Indonesia sebelum pandemi ya, segala sesuatu yang menjadi tren di dunia dalam kaitannya dengan sistem pembelajaran, bukan hanya online tapi juga offline ya, itu biasanya kita tuh catch up-nya 20 tahun. Ya, memang ada 1-2 sporadik yang at par ya, sama canggihnya dengan yang di luar negeri ya. Tetapi secara rata-rata kita itu biasanya 20 tahun kemudian baru mencapai jenjang seperti yang sudah dicapai oleh negara maju 20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, hikmah di balik pandemi ya, jadi kalau saya senang bicara hikmahnya aja, apalagi buat orang yang seumur hidup berkecimpung dalam dunia pembelajaran jarak jauh, hikmahnya itu pandemi ini membuat quantum leap buat Indonesia. Jadi mengakselerasi dengan lompatan yang belum pernah bisa kita bayangkan sebelumnya, terpikir juga enggak. Sehingga tiba-tiba bahkan orang-orang yang dulu tuh tidak percaya bahwa belajar itu bisa jarak jauh dan secara eksplisit dinyatakan kepada saya gitu ya, sebagai rektor UT bahwa nggak mungkin Bu Tian, disendokin aja susah apalagi jarak jauh gitu kan. Tiba-tiba sekarang bukan hanya saja dia menjadi percaya, tapi dia menjadi player yang aktif melakukan itu. Dan sekarang dia bilang sama saya misalnya 1-2, sekarang saya mengerti nikmatnya yang dilakukan Bu Tian selama ini. Jadi itu hikmah yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa berlari ya, mengejar ketertinggalan kita. Tetapi saya kalau dari survei yang saya lakukan, saya melakukan 3 kali survei selama pandemi ini untuk pendidikan tinggi. Memang belum, masih sedikit lah yang preferensinya itu full online ya. Kalau even di pendidikan tinggi ya, itu hanya sekitar 25-28% lah ya, baik dosen maupun mahasiswa yang mengatakan prefer online. Tetapi lebih dari 50% mengatakan mereka semuanya sekarang prefer blended. Mereka udah nggak mau lagi sepenuhnya tatap muka. Tetapi masih tetap mengatakan tatap muka perlu, terutama untuk human touch, untuk sosialisasi, untuk mengusir rasa kejenuhan, mengusir rasa keisolasian ya, dan untuk membangun emotional bond gitu ya dengan teman sekelas, dengan dosen. Jadi seperti itu. Nah, saya kira dengan pandemi ini mungkin kita maju 10-15 tahun lebih cepat dari yang tadinya saya bayangkan kita akan catch up dengan online learning ini. Ya, alhamdulillah lah kalau kita lihat hikmahnya dari segi itu ya. Dan yang kedua hikmahnya adalah ini juga memaksa pemerintah untuk memikirkan internet connection di Indonesia. Indonesia ini negara kaya, tetapi penetrasi internet di Indonesia itu sangat evenly undistributed. Jadi dia itu distribusinya itu sangat tidak merata dan sangat mahal ya. Nah, dengan pandemi ini membangun infrastruktur IT juga merupakan prioritas infrastruktur seperti halnya membangun jalan tol untuk mobil gitu. Saya kira itu hikmah yang luar biasa juga. Percepatan infrastruktur untuk fiber optik ya. Jadi ini hikmahnya. Dan juga struktur pembiayaan koneksi internet ya, sehingga itu juga menurunkan biaya langganan internet misalnya. Dan di Jakarta ini kita sudah pasang wifi di beberapa kelurahan yang tergolong kumuh dan gratis ya.
dan gratis itu sudah ada lebih dari berapa ribu titik gitu ya. Sudah ribuan titik Ya. dan itu diprioritaskan untuk di daerah-daerah kumuh sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat secara gratis. Ya Alhamdulillah. memang Iya. ini luar biasa juga hikmah ya. Saya kira ya itu kan maksudnya alhamdulillah ya. Providers juga sekarang mulai banyak yang menyalurkan dana CSR-nya itu untuk memberikan koneksi gratis ke situs-situs pendidikan. Nah, dengan tadi penjelasannya yang luar biasa ini kan, crowdsource, open source itu tersedia, tapi etika dalam menggunakan crowdsource, open source itu ada etikanya yang harus dikenali melalui kita. Ya, mari yuk lebih melek ya terhadap digital. Jadi netiquette ya. Iya, etiket berinternet. Iya, etiket berinternet. Terus tadi ada juga beberapa poin penting dari Prof. Tian bahwa kembali lagi akhirnya kepada siswa maupun mahasiswa didik, di mana distance learning ini tidak kalah loh dengan ketika kita waktu tatap muka, asal si pembelajar itu sendiri bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kan gitu. Jadi ada tanggung jawab di sana, ada kemudian kesadaran dan disiplin barangkali dalam dia menjalankan proses pembelajarannya itu. Jadi dan dua faktor itu tuh yang paling menentukan, disiplin dan inisiatif diri sendiri ya. Dari penelitian-penelitian di UT saja misalnya, itu nanti kelihatan itu antara orang-orang yang memang memiliki motivasi tinggi dengan disiplin yang tinggi dengan yang ya gimana gitu, itu beda sekali ya dari sukses hasil belajarnya. Jadi kualitas distance learning ini tidak akan kalah dengan kualitas pembelajaran tatap muka ketika sebelum pandemi ini, asal pembelajar ini memiliki dua karakter yang dibutuhkan sebagai seorang pembelajar distance learning tadi ya. Nah, Prof. Tian, ini kan kita lihat ya di belahan dunia seperti India sekarang ini sedang ada gelombang kedua atau gelombang keberapa ya sekarang ini, akibat kalau kemarin kita diberitahu oleh narasumber kita yang lain, ini katanya diantaranya karena ada sifat abai. Nah ini khawatir juga ya jika terjadi ya pandemi ini yang lumayan berkepanjangan ya. Kira-kira apa yang bisa dipesankan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak maupun cucu yang masih bersekolah mulai dari tingkat SD, TK bahkan, TK, SD, SMP, SMA, dan yang kuliah nih, Prof. Tian. Ya, saya kira tadi Bu Tuti ceritakan sekolah juga ada yang sudah dibuka lagi ya, tatap muka lagi walaupun sebentar. Jadi kebetulan saya sedang menyiapkan bahan presentasi untuk webinar minggu depan. Itu juga tentang apa sih yang harus dilakukan sekolah sebelum dia membuka sekolahnya untuk tatap muka lagi. Jadi itu saya come across gitu ya dengan ada list. Sebetulnya WHO tuh sudah buat list ya. List yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mempersiapkan diri ketika dia mau membuka sekolah lagi. Jadi tidak mudah ya untuk memastikan bahwa suatu sekolah itu siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka lagi, walaupun hanya 1 kali seminggu, karena sebetulnya hanya perlu beberapa menit saja untuk terpapar itu, ya kan? Nah, jadi sekali seminggu sama 5 kali seminggu, ya mungkin resikonya itu sebetulnya sama tingginya kalau menurut saya ya. Dan harus diperhatikan juga isu bukan hanya jaga jarak di dalam kelas, tetapi juga jaga jarak di luar kelas. Bagaimana kemudian misalnya sistem antar jemput sekolah. Anak yang dijemput orang tuanya, ya antar jemput orang tuanya, bagaimana drop off dan pick up sistemnya. Anak yang harus pakai kendaraan umum, bagaimana dia di kendaraan umumnya. Nah itu semua adalah bagian dari yang harus dipersiapkan oleh dinas pendidikan, saya kira ya, oleh dinas pendidikan. Kemudian kalau di sekolah pun sekarang bahkan para arsitek itu ya, para arsitek itu sudah mulai mereka membuat analisa-analisa bagaimana flow murid itu harus dilakukan di dalam sekolah itu agar memperkecil
kemungkinan mereka berpapasan, kemungkinan guru-guru. Jadi kan kalau ada sekolah yang setiap mata pelajaran itu satu ruangan, sehingga anak itu dia nanti pindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Kalau sekolah-sekolah bagus kan suka kayak gitu. Nah kayak gitu barangkali dianggapnya itu sekarang tidak bagus, karena itu kan berarti serombongan anak-anak bergerak bareng-bareng. Daripada begitu anak diam di satu tempat, gurunya katanya yang pindah-pindah misalnya ya. Jadi dipikirkan oleh para arsitek, oleh WHO itu juga sampai pada level sedetil itu. Nah orang tua juga harus menyiapkan betul anaknya. Bagaimana kan kalau di rumah, seperti saya di rumah saya, kalau dalam rumah kita nggak pakai masker. Tapi begitu kita step out of the door, kita langsung pakai masker. Kalau kita dalam mobil, walaupun sekeluarga, kita pakai masker gitu ya. Dan alhamdulillahnya sekarang anak-anak udah agak terbiasa ya pakai masker. Tetapi bagaimana supaya anak-anak kalau bercanda nggak cabut-cabutan masker, misalnya kan seperti itu. Jadi yang paling harus diperhatikan memang kesiapan anak untuk menjaga protokol kesehatan dan kesiapan guru. Jadi step 1, 2, 3 yang harus dilakukan satpam apa? Yang harus dilakukan orang tua apa, yang harus dilakukan guru apa, dilakukan yang tukang ngepel-ngepel itu OB gitu apa ya. Nah itu tuh harus tertulis begitu ya. Nah kita punya kebiasaan juga seperti halnya sekarang ya, orang-orang udah mulai cuek ya, karena udah bosen kan, udah setahun lebih. Kalau udah agak biasa, terus juga agak rileks dalam menjaga protokol kesehatan itu, bahwa setiap anak langsung harus dielap, didisinfektan dan sebagainya. Nah mudah-mudahan itu tetap dijaga seperti halnya ketika awal-awal. Jadi seperti kalau kita naik pesawat, berapa puluh kali, berapa kita naik pesawat dalam seminggu, atau si pramugari itu terbang dalam sehari, dia tetap aja membacakan kan. Diawali dengan membacakan protokol itu di depan kelas. Kemudian kepala sekolah dimulai sebelum anak-anak datang dengan membacakan protokol itu kepada semua guru dan semua pegawai di sekolah. Dan itu nggak kendor gitu ya. Tiap hari dilakukan kayak mesin aja, tapi jangan oleh mesin, oleh manusia, supaya ada sentuhan urgensinya gitu. Nah itu barangkali yang harus dijaga betul kalau kita mau kembali ke sekolah. Ya mudah-mudahan juga vaksinasi berjalan terus sehingga herd immunity ya, imunitas masyarakat bisa terbangun gitu. Karena vaksinasi itu kan sebetulnya bukan masalah individu ya. Karena kita tahu efikasinya juga misalnya cuma 65% dan itu juga tergantung kondisi masing-masing orang. Tetapi yang tujuan vaksinasi itu kan sebetulnya membangun herd immunity itu. Nah, pastikanlah bahwa di sekolah-sekolah yang akan dibuka itu semua gurunya sudah divaksin, semua pegawainya sudah divaksin, semua siswanya sudah divaksin, gitu kan? Itu at least yang harus dipastikan di sekolah-sekolah yang akan mulai dibuka itu. Harus seperti itu. Dan orang tua siswa juga sudah divaksin. Jadi saya kira itu nomor 1 yang harus dipastikan. Dan itu ada tuh dalam listnya WHO. Baik. Luar biasa, ini saya juga setuju banget kalau yang semua tadi dijelaskan sudah dipenuhi, lalu tingkat kekhawatiran baik penyelenggara sekolah maupun siswa dan orang tua juga tentunya bisa terkendali. Dalam terkendali dalam arti masing-masing pihak bisa mawas diri, mewaspadai ya, antisipatif ya, betul. Terhadap penularan. Nah terakhir nih Prof Tian, kepada anak-anak, cucu-cucu nih ya, kalau generasi kayak kita ini kan sekarang ini ya enggak anak-anak lagi, anak-anaknya sudah pada lulus, cucu-cucu generasi cucu-cucu kita ini supaya dia arif bijaksana dalam memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran ini, tips-tipsnya seperti apa nih Prof? Kalau tadi kan untuk guru tuh ada digital literasi terkait dengan kode etik, hak cipta. Nah kalau untuk siswa atau mahasiswa ini hal apa ya yang mesti diperhatikan dalam memanfaatkan teknologi digital ini untuk proses belajarnya agar efektif dan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Iya. Kalau untuk mahasiswa itu, ya kita paling-paling harus menyentuh karakter dia. Karena bagaimanapun mereka kan kita udah nggak bisa melarang, memblok situs tertentu buat mereka tuh udah nggak mungkin kan. Jadi memang kalau mahasiswa harus kita persiapkan dari
kita harus menguatkan karakter baik setiap mahasiswa itu, karena semua orang itu sesungguhnya memiliki karakter baik, dan karakter itu kan dibangun sejak kecil ya. Nah, karakter baik itulah yang bagaimana kita sebagai dosen gitu ya, itu harus bisa mengeluarkan karakter baik mahasiswa itu sehingga mereka serius dalam belajarnya. Karena kita sudah tidak bisa memfilter website untuk mahasiswa, sudah tidak mungkin ya. Mereka udah lebih pintar dari kita. Mahasiswa kita itu, usia mahasiswa kita itu sekarang generasi Z gitu, Ti. Orang tua siswa itu sekarang udah generasi Y, udah milenial. Jadi, nah siswa itu sekarang generasi Z dan generasi Alpha. Oleh karena itu, baby boomer tuh udah out of the picture. Kita tuh udah out of the picture gitu ya sekarang, ya. Nah, memang kaum milenial itu kan ada sebagian yang memang dia digital native, ada sebagian juga yang masih kayak imigran gitu ya, belum native betul. Nah, itu mereka yang harus diberi sosialisasi tentang bagaimana menjadi istilahnya itu menjadi warga dunia ya. Menjadi warga dunia itu artinya memahami bagaimana harus berperilaku dan bersikap di dalam dunia global yang digital ini gitu ya. Artinya seperti sifat-sifat yaitu ya menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi kalau dalam hal akademis etika akademis, menjunjung tinggi menjaga jangan sampai kita itu rasis begitu kan. Yang seperti itu harus ditekankan karena rasisme itu menurun dan menular. Jadi itu bagaimana kita harus mengajarkan. Kalau di Indonesia itu sampai generasi milenial bahkan sampai generasi Z itu masih banyak yang rasis kalau menurut saya. Nah, hal seperti itu bagaimana kita harus memotongnya karena yang rasis maupun yang tidak rasis di dunia digital itu bisa terakselerasi dengan sangat cepat. Nah, itu kan juga itu ya. Kalau untuk anak-anak, memang ada teknik-teknik tertentu yang bisa menjaga anak-anak itu agar tidak keluar kepada situs-situs yang berbahaya ya. Jadi ada bisa diblok dan sebagainya. Nah, orang tua yang mungkin tidak terlalu familiar dengan teknik-teknik itu harus diberikan pelatihan. Dan barangkali sekolah itu ada bagusnya ya, memberikan pelatihan kepada orang tua bagaimana mereka mengamankan internet akses di tempat di komputer anak-anak biasanya belajar online kalau lagi di rumah. Itu jadi misalnya kalau YouTube kan ada YouTube Kids, kalau misalnya ada juga teknik-teknik memblok situs-situs yang tidak bagus untuk anak-anak. Saya kira sekolah harus melatihkan itu. Selain itu ya tentunya orang tuanya jangan jangan cuek gitu ya. Jadi walaupun anak-anak sekarang kan memang suka privacy please gitu kan, kalau mau belajar tuh dia maunya nggak diganggu, kita nggak ada di sebelahnya. Tapi ya kita harus pura-pura nengok-nengok, kita lihat gitu kan, jangan sampai mereka tuh melantur kemana-mana. Dan kalau mereka udah selesai main internet, kebiasaan saya dulu waktu kecil gitu ya, nanti saya periksa tuh history browser anak kita gitu kan, kemana aja tuh dia tadi jalan-jalan kan browsingnya. Nah dari situ kita bisa melihat pola perilaku anak kita ketika bermain internet. Nah, kalau kita melihat ada tanda-tanda yang kayaknya mencurigakan atau gimana, barangkali kita harus bicara atau ya kita blok. Ya, saya kira seperti itu. Kalau anak-anak itu masih relatif bisa dijaga-jaga. Tapi kalau sudah mahasiswa memang harus kita sentuh adalah ya karakternya dia, motivasinya dia yang seperti itu ya. Baik. Terima kasih banyak ini Prof. Tian ya. Jadi sahabat keluarga dimanapun berada, kita masih menyelenggarakan pendidikan mayoritasnya melalui daring, online, masih mayoritas di rumah. Pembelajaran mix ya, baru dimulai kalau di Jakarta ini di 85 sekolah. Banyak ya? 85 itu SD, SMP, SMA. Nah, artinya masih diperlukan itu persiapan-persiapan maupun kelengkapan maupun proses-proses perbaikan di sana sini di tengah-tengah keluarga yang tadi Bu Tian bilang, kalau orang tuanya tidak sempat, siapa nanti yang ditunjuk untuk menjadi pendamping bagi siswa yang masih berada di sekolah, yang mudah-mudahan pada saatnya nanti dapat diberikan pembekalan sehingga proses belajar di rumah pun bisa efektif. Jadi tadi ada beberapa kata kunci, kata Prof. Tian, ketika kemudian proses belajar mengajar ini dilakukan secara daring, maka ada 2 key
success factor-nya. Yang pertama adalah disiplin dari siswa itu sendiri, yang kedua tanggung jawab. Jadi dua tanggung jawab itu dalam arti ketika dia melakukan proses belajar mengajar ini, ya dia berfokus kepada apa yang dia laksanakan atau yang menjadi tugas-tugasnya, dan dia lakukan itu dengan cara disiplin. Yang lain adalah bahwa institusi-institusi penyelenggara pendidikan ini tentu juga harus bersiap diri untuk memasuki era new normal. Diistilahkan tadi, kalau kita naik pesawat, SOP-nya itu seluruhnya dibacakan ulang. Dan ini juga bisa di-refer itu oleh penyelenggara sekolah agar diingatkan terus bahwa protokol 3M bahkan sekarang ini 5M itu terus perlu ditegakkan, dan setiap hari jangan bosan untuk itu bisa dibacakan. Dan bahkan juga tidak cukup dengan dibacakan, dia tertulis di sana, dibagi tugas habis mulai dari cleaning service, lalu kemudian siswa seperti apa dan pemberi pelajaran seperti apa akan dilaksanakan selama proses pembelajaran campuran ini dilaksanakan pun perlu. Ini saya kira sahabat keluarga, kita masih terus berjuang melewati pandemi ini, dan perjuangan melewati pandemi ini akan bisa kita lakukan apabila kembali lagi kepada kita berdisiplin diri dimanapun kita berada, termasuk ketika kita berada di sekolah, ketika sekolah itu mix semacam ini sudah dimulai di beberapa sekolah, ketika kita berada di kendaraan umum, ketika kita berada di manapun, di rumah, di tempat kerja dan sebagainya. Dan vaksinasi ini memberikan harapan buat kita untuk terbentuknya herd immunity, imunitas secara kolektif minimal 70-75% agar kita bisa betul-betul terbebas dari pandemi ini dan proses belajar mengajar akan kembali ke new normal. Dan new normal ini seperti Prof. Tian bilang tadi, sepertinya idealnya tidak seluruhnya pun tatap muka, masih ada juga yang bisa diselenggarakan secara online ataupun daring. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada sahabat keluarga dimanapun berada, jangan lupa tolong untuk subscribe podcast Saga ini, juga like dan share, serta tinggalkan komen siapa kiranya narasumber kita yang akan datang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya Tuti Kusumawati dan tamu kita Profesor Tian Belawati. Untuk kali ini kita undur diri. Mungkin Prof. Tian ada ingin menyapa sahabat keluarga? Ya, saya kira sahabat keluarga, yang penting kita tetap semangat, menjaga kesehatan, apapun yang terjadi, kita sebagai orang yang beriman, tahu sudah ada yang mengatur, dan yang mengatur kita adalah orang yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi marilah kita selalu mencari hikmah dalam keadaan apapun, dan saya kira hikmah dari pandemi COVID-19 buat rakyat Indonesia terutama adalah telah membantu kita lompat ke era digital, di mana sekarang seluruh rakyat Indonesia bisa belajar sepanjang hayat tanpa harus memikirkan dimanapun lokasi berada. Saya kira itu Bu Tuti. Iya betul, saya tadi lupa betul. Jadi frog leap ya, jadi lompatan kata luar biasa yang di awal tadi diilustrasikan oleh Prof. Tian. Guru itu mengajar dari tahun 45 sampai sekarang tidak gampang karena yang ada di ruang kelas itu masih sangat dikenali, beda dengan kedokteran tadi katanya gitu ya Prof. Tian. Dokter yang tahun 45 kalau masuk ke ruang OKA zaman sekarang ini sudah nggak bisa mengoperasikan lagi karena teknologinya sangat canggih. Jadi ini hikmahnya ada terjadi lompatan katak yang luar biasa. Terima kasih diingatkan Prof. Tian. Hikmah di balik pandemi ini, lompatan katak untuk dunia pendidikan, dan juga mari kita berdisiplin diri dalam hal apapun agar kita semuanya ini selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Demikian sekali lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Prof. Tian. Terima kasih Prof. Tian.